Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Anda Sabda. Baik, jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai pemberantasan korupsi pada bidang konstruksi. Jadi yang pertama kita harus tahu dulu pengertian dari korupsi. Jadi korupsi itu adalah suatu tindakan penyalahgunaan jabatan atau wewenang yang dilakukan oleh seorang pejabat demi mendapatkan keuntungan pribadi. Nah, jadi korupsi ini adalah tindakan yang dilakukan oleh pejabat untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Yang dimana korupsi ini terbagi lagi menjadi dua, yaitu kolusi dan nepotisme. Dimana kolusi adalah tindakan kerjasama yang saling menguntungkan kedua belah pihak, biasanya dengan cara sogokan atau sejumlah uang. Dan kemudian ada lagi yang namanya nepotisme, dimana nepotisme adalah sebuah kerjasama antar saudara atau dengan seseorang yang masih punya hubungan darah bukan dari keterampilan dan keahliannya. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai pemberantasan korupsi pada bidang konstruksi yang mengambil contoh kasus korupsi proyek jembatan di Kampar. Jadi di Indonesia itu selain beragam budaya, beragam suku dan bahasa, beragam pula kasus korupsinya, ya cukup banyak. Karena saya sempat baca fakta bahwasanya di tahun 2020 KPK menangani kasus di mana kasus korupsi pada bidang konstruksi adalah yang paling banyak. Baik, langsung saja pada contoh kasus kali ini adalah korupsi proyek jembatan di Kampar, di mana jenis kasusnya adalah dugaan kolusi dan pengaturan tender pembangunan jembatan di Waterfront City. Adapun instansi dan person yang terlibat, yang pertama antara lain adalah tersangka. Yang pertama adalah Adnan selaku KPK pembangunan jembatan Waterfront pada Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Kampar. Yang kedua adalah Iketut Suarbawa selaku manajer wilayah 2 PT Wijaya Karya sekaligus manajer divisi operasi pertama PT Wijaya Karya. Adapun saksi di mana 73 orang saksi yang terdiri dari pihak yang pertama pihak Pemkab Kampar, yang kedua Pokja PBJ Kabupaten Kampar, yang ketiga DPRD Kabupaten Kampar, keempat peserta lelang, dan kelima pelaksana proyek dan subkontraktor. Dalam kasus ini Adnan diduga menerima uang senilai 1 miliar yang diduga merupakan fee sebesar 1% dari nilai kontrak pembangunan jembatan tersebut yang senilai 15 miliar 198.470.500 rupiah. 1 miliar 1,5 ya, kalau 1% dari 12 miliar 1,5 yang diterima. Wah, banyak ya. Kemudian kerugian negara, di mana KPK menaksir kerugian negara dalam kasus tersebut mencapai 50 miliar dari nilai proyek pembangunan jembatan secara tahun jamak atau yang biasa disebut multi-year
di tahun anggaran 2015 dan 2016 dengan total nilai kontrak 117,68 miliar. Jadi bagi teman-teman yang belum tahu, yang namanya kontrak tahun jamak itu adalah kontrak yang berlaku untuk konstruksi yang memakan biaya ratusan miliar kalau nggak salah. Ada batasan, ada ketentuannya sih, cuma saya lupa atau tidak tahu. Dimana anggarannya ini tidak bisa dihabiskan tidak bisa dialirkan ke proyek tersebut dalam 1 tahun. Harus dilakukan pada tahun berikutnya lagi. Jadi dibagi anggarannya. Adapun hukuman, di mana kedua tersangka disangka melanggar pasal 2 ayat pertama atau pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat pertama ke 1 KUHP yang berbunyi setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit 50 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Kemudian hukuman menurut pendapat sendiri. Ya, kalau menurut saya hukuman yang cocok untuk pelaku adalah dengan tidak ada minimal 1 tahun. Artinya begini, kan kalau mengacu pada Undang-Undang Nomor 31 1999 minimal 1 tahun. Nah, kalau menurut saya sebaiknya 1 tahun minimalnya itu diganti dengan maksimal yang ada pada undang-undang. Jadi minimalnya 20 tahun dan maksimalnya penjara seumur hidup. Dengan denda paling sedikit menurut saya adalah sesuai dengan kerugian negara. Kalau menurut saya. Tetapi kalau saya menjadi presiden, ya pastinya saya maunya hukuman cambuk. Karena yang namanya hukuman penjara, ya penjara pun masih bisa dibeli sama mereka. Anjay, sedih. Ya, menurut saya ya seperti itulah. Jadi sekian dan terima kasih saya pada video kali ini. Dan untuk teman-teman yang mau copy softwarenya, saya akan sertakan di deskripsi. Tolong jangan diubah nama baru di-upload lagi di tugas kalian ya, jangan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.